Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selamat menyaksikan. Nama Anas bin Malik menarik perhatian untuk dibahas. Beliau disebut pelayan Nabi karena kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah satu nama yang terkenal di antara kalangan para sahabat Nabi, karena dengan setia menghabiskan 10 tahun hidupnya bersama beliau. Anas bin Malik adalah putra dari pasangan Malik bin An-Nadhr dan Ummu Sulaim. Dia telah mengabdikan diri untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Hal ini berawal saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ke Madinah, ketika Anas masih berumur 10 tahun kala itu. Saat itu, ibunya mengajaknya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh orang-orang Ansyar dan perempuan-perempuan Ansyar telah memberimu hadiah kecuali aku. Dan aku tidak menemukan sesuatu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu, kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku. Dia akan melayani keperluanmu," kata dia. Sejak itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau, saat Anas masih berumur 20 tahun. Selain mendapat keistimewaan dapat melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas juga mendapat doa khusus dari beliau atas permintaan ibunya. Rasulullah bersabda yang artinya, "Ya Allah, berikanlah ia harta yang melimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga." Berkat doa tersebut, Anas pada saat dewasa memiliki kebun kurma luas yang dalam setahun dapat panen 2 kali. Saat dirinya meninggal, ia meninggalkan sekitar 120 orang anak dan cucu. Dia pun memiliki umur yang panjang hingga 107 tahun, dan termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia begitu banyak menyerap ilmu dengan menuliskannya sebagai hadits. Dia menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Dia telah menerima dan menuliskan 2.286 buah hadits, bukan hanya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga penjelasan dari guru-gurunya yang lain. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Yazid bin Al-Hudair dan Abi Talha. Selain itu, dia juga memiliki banyak murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Asy-Syafi'i. Bukti bahwa dirinya benar-benar melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengakuan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas bin Malik adalah orang yang paling mirip syalatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat bahwa dirinya adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, yakni ke Baitul Maqdis dan juga menghadap Ka'bah. Ada salah satu kenangan manis Anas bin Malik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling lapang dadanya, dan yang paling dermawan. Suatu hari, beliau mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku keluar dan aku menuju anak-anak kecil yang sedang main di pasar untuk bermain bersama mereka dan aku pun keluar tidak untuk menunaikan hajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku sedang bermain bersama mereka, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di belakangku dan memegang bajuku, kemudian aku memalingkan wajahku untuk melihatnya. Seketika aku dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum manis kepadaku dan berkata, 'Wahai Anas, apakah engkau sudah mengerjakan suatu keperluan yang telah aku perintahkan kepadamu?' Maka aku pun berlari dan berkata, 'Ya, aku akan kerjakan sekarang wahai Rasulullah.' Demi Allah, sungguh aku telah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun dan beliau pun tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang aku kerjakan, 'Mengapa engkau kerjakan?' dan untuk yang aku tinggalkan, 'Mengapa engkau tinggalkan?' Dalam hidupnya yang sangat panjang, Anas bin Malik selalu menggerakkan bibirnya untuk menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hari yang sangat menggembirakannya adalah hari pertemuannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hari yang menyedihkan baginya adalah hari perpisahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik adalah seorang yang bersemangat untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik ucapan maupun perilakunya, mencintai apa yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci apa yang dibenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata yang selalu dia ucapkan adalah, sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepada kami di kota Madinah. Sungguh aku telah melihat beliau ketika beliau wafat di antara kita, maka tidak ada hari yang lebih berharga daripada keduanya. Di hari pertama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, segala sesuatu tampak bercahaya, dan di hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal segala sesuatu pun tampak gelap gulita. Dan hari terakhir ketika aku melihatnya adalah hari Senin, ketika sang Nabi membuka tirai kamarnya, maka aku melihat wajahnya putih bersih seperti lembaran kertas. Dan di waktu itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar untuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hampir semua orang terkejut, ketakutan. Maka Abu Bakar memberikan isyarat kepada mereka untuk bersabar dan tenang, kemudian meninggallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung hari Senin tersebut. Maka tidak ada pemandangan yang menyedihkan ketika kita menutupnya dengan tanah. Anas bin Malik juga adalah orang yang sangat mengharapkan syafaat pada hari kiamat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu mengatakan, sesungguhnya aku ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok pada hari kiamat, dan aku akan mengatakan kepadanya, wahai Rasulullah, ini adalah pembantu kecilmu Unais. Sungguh beruntung Anas bin Malik atas karunia Allah yang diberikan kepadanya, karena ia bisa mendampingi Rasulullah selama 10 tahun penuh yang membuat iri umat Islam lainnya di dunia. Itulah kisah sahabat Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.